Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Di tengah gemuruh mesin MotoGP yang biasanya menjadi panggung kejayaan Francesco Pecco Bagnaia, musim ini justru menghadirkan suara berbeda, bisik-bisik ketidakpastian. Pembalap yang 2 kali menjadi juara dunia itu kini tak lagi berdiri nyaman di puncak, melainkan berada dalam pusaran tekanan, kritik, dan spekulasi masa depan. Ketika hasil tak lagi sejalan dengan reputasi, dan rekan setim tampil jauh lebih dominan, nama Bagnaia mendadak terseret dalam rumor besar yang menghubungkannya dengan Yamaha, rival lama Ducati yang tengah mencari jalan kembali ke puncak MotoGP. Pecco Bagnaia memasuki musim MotoGP terbaru dengan status sebagai salah satu pembalap paling disegani di grid. Namun kenyataan di lintasan berkata lain. Sejak beberapa seri awal, performanya terlihat tidak stabil. Ia kerap kesulitan menjaga konsistensi, melakukan kesalahan yang jarang terlihat sebelumnya, hingga beberapa kali gagal finish akibat insiden di lintasan. Situasi ini menjadi kontras tajam dengan citranya sebagai pembalap matang dan dingin yang dikenal mampu mengendalikan tekanan di level tertinggi. Masalah Bagnaia tidak berdiri sendiri. Ducati pada musim ini melakukan sejumlah perubahan teknis yang menuntut adaptasi lebih dalam, terutama pada karakter motor Desmosedici terbaru. Di sisi lain, kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setim memberikan dinamika baru yang jauh lebih kompleks. Marquez tampil agresif, cepat beradaptasi, dan langsung menunjukkan performa kompetitif. Perbandingan antara keduanya pun tak terelakkan. Saat Marquez terus mengoleksi podium dan kemenangan, Bagnaia justru tampak mencari kembali kepercayaan dirinya. Tekanan internal dan eksternal pun meningkat. Sebagai pembalap yang dibesarkan Ducati sejak Moto2, Bagnaia selama ini dianggap simbol kesuksesan proyek jangka panjang pabrikan Italia tersebut. Namun MotoGP adalah dunia yang tak mengenal nostalgia. Hasil menjadi segalanya. Ketika performa menurun dan sorotan tertuju pada pembalap lain, posisi yang sebelumnya terasa aman pun mulai dipertanyakan, setidaknya oleh publik dan pengamat. Di tengah situasi itulah rumor besar muncul. Yamaha, pabrikan Jepang yang tengah berjuang keluar dari masa sulit, dikabarkan mulai melirik Bagnaia sebagai target utama masa depan. Bagi Yamaha, ketertarikan ini masuk akal. Mereka membutuhkan sosok juara dunia yang tidak hanya cepat, tetapi juga mampu memimpin pengembangan motor dan membawa mentalitas pemenang. Bagnaia dinilai memenuhi semua kriteria tersebut. Rumor ini semakin menarik karena Yamaha saat ini sudah memiliki Fabio Quartararo sebagai andalan utama. Duet Quartararo dan Bagnaia, jika benar terjadi, akan menjadi salah satu kombinasi terkuat di MotoGP. Keduanya sama-sama juara dunia, memiliki gaya balap berbeda, dan bisa saling melengkapi. Bagi Yamaha, itu adalah skenario ideal untuk kembali menantang dominasi Ducati dan pabrikan Eropa lainnya. Namun bagi Bagnaia, isu ini menghadirkan dilema besar. Ia masih terikat kontrak dengan Ducati dan berkali-kali menegaskan komitmennya untuk menghormati kesepakatan tersebut. Dalam beberapa pernyataan, Bagnaia menolak anggapan bahwa dirinya tengah mencari jalan keluar. Ia menyebut masa sulit sebagai bagian dari perjalanan seorang pembalap dan percaya Ducati mampu membantunya kembali ke performa terbaik. Meski begitu, dunia MotoGP jarang bergerak hanya berdasarkan pernyataan resmi. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak kepindahan besar diawali oleh rumor yang tampak mustahil. Ketika kepercayaan diri pembalap terguncang dan tekanan kompetitif meningkat, pilihan untuk memulai lembaran baru seringkali menjadi pertimbangan realistis, bukan sekadar emosional. Di sisi Ducati, situasi ini juga memunculkan spekulasi lanjutan. Pabrikan asal Bologna tersebut dikenal memiliki kedalaman talenta yang luar biasa. Nama-nama pembalap muda mulai disebut-sebut sebagai calon penerus, seandainya suatu saat Bagnaia benar-benar meninggalkan tim. Ducati berada dalam posisi kuat, tetapi juga harus menjaga stabilitas internal agar dominasi mereka tidak terganggu oleh konflik kepentingan dan ego di dalam garasi. Bagi Bagnaia sendiri, musim ini menjadi ujian karakter. Ia tidak hanya berhadapan dengan lawan di lintasan, tetapi juga dengan ekspektasi, bayang-bayang kejayaan masa lalu, dan pertanyaan besar tentang masa depan.
Cara ia merespon situasi ini akan sangat menentukan bagaimana publik MotoGP mengingatnya, apakah sebagai juara yang mampu bangkit dari krisis, atau sebagai pembalap hebat yang memilih jalan baru demi menghidupkan kembali karirnya. Hingga saat ini, belum ada kepastian apapun selain satu hal. Francesco Bagnaia masih menjadi salah satu aset paling berharga di MotoGP. Entah tetap bersama Ducati atau suatu hari mengenakan seragam biru Yamaha, setiap langkahnya akan terus diawasi. Di balik deru mesin dan panasnya persaingan, kisah Bagnaia kini lebih dari sekadar soal balapan. Ini adalah cerita tentang tekanan, loyalitas, dan keputusan besar yang bisa mengubah peta kekuatan MotoGP di masa depan. Yamaha mulai menyusun masa depan, Toprak Razgatlioglu disiapkan jadi pilar proyek jangka panjang MotoGP. Garis besar rencana Yamaha akhirnya mulai terlihat jelas. Di tengah upaya bangkit dari periode sulit di MotoGP, pabrikan asal Jepang itu mengambil langkah strategis yang bisa menentukan arah masa depan mereka. Nama Toprak Razgatlioglu kini bukan sekadar disebut sebagai pembalap pendatang baru dari World Superbike, melainkan diposisikan sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Yamaha di kelas Premier MotoGP. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Toprak adalah sosok juara dunia, pembalap dengan karakter agresif, mental baja, dan pengalaman panjang bersama Yamaha di World Superbike. Kini, setelah penantian bertahun-tahun, Yamaha menilai inilah momen yang paling tepat untuk membawa pembalap asal Turki tersebut ke panggung tertinggi balap motor dunia. Bos Yamaha MotoGP, Paolo Pavesio, secara terbuka menegaskan bahwa kedatangan Toprak bukan proyek instan. Menurutnya, Yamaha tidak sekadar mencari sensasi atau popularitas, tetapi ingin membangun fondasi kuat untuk beberapa musim ke depan. Toprak dipandang sebagai pembalap yang datang dengan kematangan usia dan pengalaman, sesuatu yang krusial untuk menghadapi kerasnya kompetisi MotoGP modern. Pavesio menilai Toprak ini berada di fase ideal dalam karirnya. Ia tidak lagi terlalu muda, tetapi juga belum melewati puncak performa. Dengan status juara dunia World Superbike dan jam terbang tinggi di level tertinggi, Yamaha percaya Toprak memiliki bekal mental untuk menghadapi tekanan besar, ekspektasi publik, dan kompleksitas teknis MotoGP. Hubungan Yamaha dan Toprak sejatinya sudah terjalin lama. Pembalap berusia 27 tahun itu pernah mencatat sejarah dengan mempersembahkan gelar juara dunia World Superbike untuk Yamaha, sekaligus mengakhiri dominasi panjang pabrikan Eropa. Namun, jalan menuju MotoGP sempat tertutup oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan karakter motor hingga arah kebijakan tim di masa lalu. Kini, situasinya berbeda. Era kepemimpinan baru di Yamaha membawa pendekatan yang lebih terbuka dan progresif. Setelah berakhirnya masa Lin Jarvis, Yamaha memasuki fase transisi yang menuntut keberanian mengambil risiko. Masuknya Toprak menjadi simbol dari perubahan tersebut. Yamaha ingin keluar dari zona nyaman dan membangun kembali kekuatan mereka dari fondasi yang baru. Pada musim 2026, Toprak Razgatlioglu dipastikan akan memulai petualangan MotoGP bersama tim satelit Prima Pramac Yamaha. Meski bukan langsung di tim pabrikan, langkah ini dianggap ideal untuk proses adaptasi. Yamaha ingin memberi Toprak waktu untuk memahami karakter motor YZR M1, ban Michelin, serta dinamika balapan MotoGP yang jauh lebih kompleks dibanding Superbike. Namun, status sebagai pembalap tim satelit tidak berarti perannya kecil. Justru sebaliknya, Yamaha melihat musim debut tersebut sebagai fase pembelajaran penting sebelum melangkah lebih jauh. Pavesio secara implisit menyebut bahwa peluang Toprak untuk naik ke tim pabrikan di masa depan sangat terbuka, tergantung pada proses dan hasil yang ia tunjukkan. Faktor lain yang membuat proyek ini semakin menarik adalah perubahan regulasi besar MotoGP yang akan berlaku mulai musim 2027. Mesin akan diperkecil menjadi 850 cc, perangkat aerodinamika dibatasi, dan sistem ride-hack device dihapus. Selain itu, MotoGP juga akan beralih menggunakan ban Pirelli, merek yang sangat akrab dengan Toprak selama bertahun-tahun di World Superbike. Perubahan ini diyakini Yamaha sebagai momentum emas. Pengalaman Toprak dengan ban Pirelli dianggap bisa menjadi keuntungan besar di era baru MotoGP.
Yamaha pun menilai bahwa musim 2026 adalah waktu ideal bagi Toprak untuk beradaptasi, sebelum regulasi baru benar-benar mengubah peta persaingan. Di paddock MotoGP, rencana Yamaha ini memicu banyak spekulasi. Banyak pihak melihat Toprak bukan sekadar pembalap tambahan, melainkan calon pemimpin proyek Yamaha di masa depan. Jika mampu menunjukkan performa kompetitif sejak musim debut, bukan tidak mungkin Toprak akan menjadi wajah baru tim pabrikan Yamaha dalam beberapa tahun ke depan. Meski demikian, Yamaha tetap memasang target realistis. Mereka tidak menuntut podium instan atau kemenangan cepat dari Toprak. Fokus utama adalah konsistensi, kemampuan beradaptasi, dan kontribusi terhadap pengembangan motor. Yamaha menyadari bahwa transisi dari Superbike ke MotoGP bukan perkara mudah, bahkan bagi pembalap sekelas juara dunia. Tekanan tentu akan datang, baik dari media maupun penggemar. Namun, Yamaha percaya bahwa karakter Toprak yang dikenal agresif, penuh determinasi, dan tidak mudah menyerah adalah modal besar untuk menghadapi tantangan tersebut. Ia tidak datang sebagai pembalap yang ingin sekadar mencoba, tetapi sebagai pebalap yang ingin membangun karir jangka panjang di MotoGP. Dengan semua pertimbangan itu, jelas bahwa langkah Yamaha membawa Toprak Razgatlioglu ke MotoGP bukan keputusan spontan. Ini adalah investasi masa depan, bagian dari rencana besar untuk mengembalikan Yamaha ke barisan terdepan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Toprak bukan hanya akan menjadi rookie MotoGP, tetapi juga kunci dari kebangkitan Yamaha di era baru balap motor dunia. Juru mesin MotoGP belum resmi mengaum untuk musim 2026, tetapi ketegangan di paddock sudah terasa sejak sekarang. Bukan karena perubahan regulasi atau persaingan internal antar pembalap papan atas, melainkan karena satu nama yang selama ini identik dengan World Superbike kini siap menantang para raja balap prototipe. Toprak Razgatlioglu resmi debut di MotoGP 2026 bersama Prima Pramac Yamaha, dan kabar itu ternyata menimbulkan kegelisahan tersendiri di kubu Ducati, pabrikan yang selama beberapa musim terakhir begitu dominan di kelas utama. Kedatangan Toprak bukan dipandang sebagai debut biasa. Ia datang dengan status juara dunia World Superbike, pembalap yang dikenal memiliki karakter agresif, keberanian tinggi saat late braking, dan mental juara yang telah teruji. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, kehadiran pembalap dengan profil seperti itu jelas tidak bisa diabaikan. Ducati, yang selama ini nyaman berada di puncak persaingan, sadar betul bahwa MotoGP tidak hanya soal motor terbaik, tetapi juga tentang siapa yang mampu menghadirkan kejutan besar di lintasan. Toprak Razgatlioglu akhirnya mewujudkan mimpi lamanya untuk naik kelas ke MotoGP setelah diumumkan resmi bergabung dengan Prima Pramac Yamaha untuk musim 2026. Kepindahan ini sekaligus menandai berakhirnya dominasinya di World Superbike dan membuka babak baru dalam karirnya. Dalam pernyataan resminya, Toprak mengakui bahwa MotoGP adalah tantangan yang sangat berbeda dibandingkan WSBK. Ia tidak menargetkan hasil instan, melainkan ingin fokus beradaptasi dengan motor prototipe, ban, serta karakter balapan yang jauh lebih kompleks. Namun di balik sikap rendah hati tersebut, banyak pihak di paddock melihat potensi ancaman besar yang dibawa pembalap asal Turki itu. Ducati termasuk di antara tim yang paling waspada. Meski belum ada pernyataan terbuka yang menyebut rasa cemas secara eksplisit, dinamika di balik layar menunjukkan bahwa nama Toprak masuk dalam radar serius pabrikan Italia tersebut. Bagi Ducati, setiap perubahan keseimbangan kekuatan di MotoGP harus diantisipasi sejak dini, apalagi jika menyangkut pembalap dengan reputasi luar biasa. Dominasi Ducati di MotoGP beberapa musim terakhir dibangun lewat kombinasi motor yang kompetitif, strategi tim yang solid, serta jajaran pembalap papan atas. Namun, kehadiran Toprak di Yamaha memberi dimensi baru dalam persaingan. Yamaha yang sempat kesulitan bersaing di papan atas kini memiliki figur yang mampu mengangkat motivasi dan arah pengembangan tim. Ducati tentu menyadari bahwa kebangkitan Yamaha, sekecil apapun, dapat mengganggu peta persaingan yang selama ini relatif menguntungkan mereka. Kekhawatiran Ducati juga tidak lepas dari kemampuan adaptasi Toprak yang dikenal cepat. Dalam berbagai kesempatan di World Superbike, ia menunjukkan bahwa dirinya mampu menyesuaikan diri dengan motor baru, kondisi lintasan yang berbeda, hingga tekanan persaingan tingkat tinggi.
Meski MotoGP menuntut pendekatan yang berbeda, banyak pengamat meyakini bahwa Toprak tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menemukan ritmenya. Jika hal itu terjadi, Ducati harus bersiap menghadapi rival baru yang tidak terduga. Gaya balap Toprak menjadi faktor lain yang membuat lawan-lawannya waspada. Ia terkenal dengan manuver pengereman ekstrim dan keberanian mengambil risiko di titik-titik krusial. Di MotoGP, gaya tersebut memang perlu penyesuaian karena karakter motor prototipe sangat berbeda dengan Superbike. Namun, justru disitulah letak ancamannya. Jika Toprak berhasil memadukan gaya khasnya dengan tuntutan MotoGP, ia bisa menjadi pembalap yang sulit diprediksi dan berbahaya dalam dua lintasan. Dari sudut pandang Ducati, musim 2026 bukan hanya soal mempertahankan gelar atau dominasi, tetapi juga tentang mengelola tekanan baru. Kehadiran Toprak membuat persaingan semakin padat dan tidak lagi bisa diprediksi hanya berdasarkan kekuatan teknis semata. Ducati harus memastikan bahwa pengembangan motor, konsistensi performa, dan strategi balapan tetap berada di level tertinggi untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Toprak sendiri menegaskan bahwa debutnya di MotoGP bukan sekadar memenuhi ambisi pribadi. Ia ingin belajar, berkembang, dan perlahan membuktikan bahwa dirinya pantas bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Pernyataan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi rival-rivalnya, termasuk Ducati, pesan itu cukup jelas. Toprak datang bukan untuk menjadi penggembira. Musim MotoGP 2026 pun mulai dipenuhi cerita besar bahkan sebelum balapan pertama digelar. Ducati, sebagai pabrikan yang selama ini memegang kendali, kini dihadapkan pada tantangan baru yang datang dari arah yang tidak biasa. Toprak Razgatlioglu, dengan segala reputasi dan potensinya, siap menguji stabilitas dominasi tersebut. Apakah kecemasan Ducati akan terbukti beralasan, atau justru menjadi pemicu persaingan paling menarik dalam beberapa tahun terakhir? Jawabannya akan terungkap di lintasan. Satu hal yang pasti, MotoGP 2026 tidak akan berjalan biasa-biasa saja.